Most Popular TV selalu mencoba menghadirkan isu-isu viral dan populer dari sisi yang berbeda. Most Popular TV hadir dengan beragam informasi yang berimbang dari gaya hidup, informasi politik terkini, dan informasi populer lainnya. Most Popular TV menyajikan yang terpopuler. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa bersama saya Rendra Fatrisna Kurniawan. Kali ini dalam talkshow dengan tema investasi aman di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, banyak aktivitas ekonomi yang tertekan. Hal serupa berturut berdampak pada indeks harga saham gabungan yang sempat mengalami koreksi yang cukup dalam meskipun telah memasuki proses rebound. Di sisi lain, geliat pasar investasi terus berkembang. Selain didukung berbagai program yang mengajak masyarakat untuk berinvestasi, juga didorong munculnya fenomena berbagai aset investasi yang mampu mencetak return tinggi di tengah pandemi. Investasi yang pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kekayaan berubah menjadi upaya untuk cepat kaya. Hal ini justru bertentangan dengan semangat awal investasi itu sendiri. Di lain pihak, instrumen investasi yang mencetak hasil fantastis pada dasarnya juga memiliki resiko yang tidak kalah besar. Sehingga masyarakat yang tidak membekali diri dengan pengetahuan yang cukup justru rawan terjebak dan menjadi korban. Alih-alih meningkatkan kekayaan, yang terjadi justru modal investasi terus tergerus. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan berbincang bagaimana investasi yang aman di tengah pandemi COVID-19 ini. Sudah hadir bersama kita, selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Perkenalkan Bapak Huru Priyono Ambarwito, Vice President dari BRI Kanwil Malang bidang konsumer. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kemudian narasumber berikutnya Pak Sugiarto Kasmuri, Kepala Kantor Perwakilan OJK Kota Malang. Oke. Dan selanjutnya Pak Rizal Agung Wicaksana dari Mirai Aset Sekuritas. Ya. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang bagaimana investasi di masa pandemi ini. Ini saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama ini akan saya tanyakan kepada Pak Huru terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Sugiarta dan Pak Rizal. Bagaimana perbandingan kinerja sektor jasa keuangan di saat ini dengan di masa awal pandemi yang lalu, Pak? Ya, bagaimana, Pak? Terima kasih Mas Rendra. Kalau mencermati krisis COVID-19 ini, Iya. kita flashback dulu ke belakang bahwa perbankan sudah mengalami beberapa kali krisis, termasuk kita ingat tahun 2018-2019, bagaimana sektor ekonomi khususnya perbankan benar-benar terpuruk, ya. Ada penurunan yang drastis terkait pertama, kurs sempat pada saat itu turun sampai 500%, ya, atau nilai tukar kita itu turun dibandingkan dolar. Nah, krisis saat ini alhamdulillah tidak terlalu berimbas pada sektor ekonomi, di mana memang ada pelemahan rupiah, tetapi hanya berkisar sekitar 10%. Kalau sebelum krisis itu 14 ribuan atau 13.800, sekarang sekitar 14.800, ya, kurang lebih 20% lah peningkatan pelemahan kita. Di satu sisi di perbankan, khususnya kami dari BRI, jadi saya melaporkan Sugiarto, alhamdulillah meskipun memang kita akui triwulan pertama, kedua setelah COVID itu memang banyak penurunan transaksi yang bisa sampai 60%. Jadi dalam masa COVID itu ada shifting transaksi yang semula orang bisa datang ke kantor, mulai melakukan shifting untuk bertransaksi di non bank, ya, cashless lah. Nah, itu melalui platform digital. Alhamdulillah BRI sudah menyiapkan infrastruktur platform digital yang bisa mengakomodir kebutuhan transaksi nasabah yang semula diwajibkan datang ke kantor. Dengan adanya COVID, keterbatasan ruang gerak, kita punya beberapa platform, ada Brimo, kemudian ada internet banking,
ada SMS banking, di mana sebelumnya itu tidak terlalu besar. Pada masa COVID itu meningkat sampai 50%-an lebih. Nah, ini yang mungkin berkah buat perbankan, sehingga di satu sisi memang kita akui ada penurunan fee-based income dari transaksi normal biasa, ini bergeser ke digital. Di satu sisi juga dari sisi pinjaman, kita rasakan bahwa ini karena merasa dampak ini benar-benar ke rakyat ya, ke pelaku UMKM, tentu saja daya beli masyarakat turun, termasuk pelaku-pelaku UMKM ini juga turun. Nah, untung dan alhamdulillah ini pemerintah sudah memberikan stimulus restrukturisasi yang tentu saja sangat membantu perbankan, sehingga kualitas pinjaman itu masih bisa terjaga. Di satu sisi perkembangan pinjaman sendiri alhamdulillah Pak, kami laporkan bahwa di Kanwil Malang ada pertumbuhan pinjaman yang cukup signifikan, itu sekitar 18%, 17, sekian persen ya, yang ditopang pinjaman-pinjaman kur, kemudian kecil dan mikro. Tentu saja ini akan sangat buat BRI ini berkah, karena di masa pandemi ini bank-bank lain sudah tidak bisa menyalurkan kreditnya. BRI masih punya komitmen untuk membantu UMKM. Terbukti bahwa dalam masa pandemi pertumbuhan kredit kita masih tumbuh sekitar 18%. Namun demikian ada sedikit tantangan Pak, untuk menjaga kualitas kredit itu nanti bisa sustain dan baik gitu ya. Di satu sisi simpanan memang pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan pinjaman Bapak. Kami laporkan bahwa saat ini pertumbuhan itu hanya 7%. Kita paham dalam kondisi COVID ini pelaku-pelaku usaha, masyarakat pemilik dana yang sebelumnya bisa saving dalam masa pandemi ini benar-benar memanfaatkan tabungannya untuk keperluan hidup sehari-hari. Di nilai savingnya tumbuh hanya sekitar 7%. Tentu saja ini akan berefek pada kenaikan LDR. Jadi LDR, loan to deposit ratio BRI Kanwil Malang khususnya ada peningkatan, saat ini posisinya 106%. Tapi alhamdulillah secara nasional BRI masih terjaga Bapak, masih sekitar 85%. Dengan tentu saja kami sebagai pelaksana di lapangan, tentu saja ada guidance bagaimana membatasi kredit yang 18% itu dengan pembatasan yang harus kita ukur risikonya. Salah satunya kita tetap kepada sektor-sektor yang positif, artinya sektor-sektor yang tidak terdampak oleh COVID. Mungkin sementara itu Bapak. Terima kasih Pak. Luar biasa, berarti dengan adanya banyak program-program inovasi tadi bisa menyelamatkan kinerja dari jasa keuangan, khususnya dalam hal ini di BRI, untuk mampu bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Pak ya. Mungkin selanjutnya dari sektor OJK bisa disampaikan oleh Pak Sugiarta bagaimana perbandingan kinerja sektor jasa keuangan di saat ini dengan di masa-masa awal pandemi yang lalu Pak. Awal pandemi ya. Baik Mas Rendra, ini sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke tempat ini yang luar biasa menurut saya, untuk kita diskusi lebih banyak mengenai sektor jasa keuangan ya di masa pandemi. Sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini adalah suatu lembaga pemerintah yang didirikan oleh dengan Undang-Undang 21 tahun 2011. Jadi kalau secara usia kita lahir di 2012 dan sekarang ini menginjak ke usia 9 tahun. 9 tahun Pak. Tentu ini bukan sesuatu hal yang ringan buat kami sebagai suatu lembaga otoritas pengawasan yang baru didirikan, namun kita sudah menghadapi situasi pandemi ya, betul. Tapi ini menjadi suatu tantangan yang luar biasa, dan tentunya kepercayaan yang sudah diberikan sebagaimana diamanahkan undang-undang itu harus kita jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua,
tadi sebagai satu lembaga masih relatif baru. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini adalah tugasnya adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur, mengawasi siapa adalah lembaga jasa keuangan. Apa itu lembaga jasa keuangan? Ada perbankan, ada industri keuangan non-bank, dan satu lagi pasar modal. Pasar modal juga. Nah, kemudian siapa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah konsumen. Konsumen apa? Konsumen sektor jasa keuangan. Sehingga kami punya tugas melakukan edukasi dan perlindungan konsumen di sana, sesuai dengan amanah Undang-Undang 21/2011. Nah, jadi itu kurang lebih tugas kami. Dan untuk menjalankan tugas pengawasan, kami juga dibantu ada satu fungsi lagi yang namanya penyidikan. Jadi kami dibantu penempatan penugasan dari kepolisian dan kejaksaan juga untuk sebagai penyidik di sektor jasa keuangan. Nah, jadi itu kurang lebih mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mas Rendra, bagaimana perbedaannya antara pada saat kita awal pandemi dengan saat ini gitu ya, setelah kita menjalani pandemi kurang lebih sekitar satu setengah tahun ya. Tapi kalau menjawab itu mungkin saya sedikit lebih panjang lagi saya ke belakang melihatnya dari pada saat kita mengalami krisis tahun 98. Pada saat kita krisis 98, kita dihadapkan pada suatu krisis yang namanya krisis moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar begitu terpuruk, sehingga yang terdampak signifikan adalah sektor korporasi di sana. Nah, sehingga membuat sektor jasa keuangan menjadi lumayan boleh dikatakan pola-pola jasa ini. Tapi pada saat ini di awal pandemi ya, saya ketika kita melihat di posisi Maret ya, akhir Maret 2020 yang lalu, ketika pemerintah mengumumkan COVID itu masuk pertama kali ke Indonesia ya, dan kemudian muncul yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, di mana mobilitas orang sementara dibatasi agar krisis kesehatan yang tadinya muncul tidak begitu parah dampak dari sisi kesehatannya, tapi kita pahami pasti akan mempunyai dampak secara ekonomi. Nah, dampaknya apa sih secara ekonomi dengan pembatasan itu? Nah, tentu yang paling terdampak adalah justru tadi yang seperti Pak Ambar sampaikan, bahwa UMKM yang didominasi oleh mobilitas orang ya, dipengaruhi oleh mobilitas orang. Kenapa saya sampaikan UMKM itu dipengaruhi oleh mobilitas orang? Karena selama ini yang UMKM itu menjual produk-produknya kan adalah dari aktivitas-aktivitas masyarakat, baik itu aktivitas pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya, yang notabene mereka adalah aktivitas yang dipengaruhi oleh bergeraknya orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika dilakukan pembatasan, maka mau tidak mau UMKM yang tadinya pada saat dulu tahun 98 itu tidak terdampak ya, artinya masih menjadi lokomotif perubahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tahun ini UMKM menjadi yang terdepan terdampak, tidak bisa jualan, produksinya jadi terganggu juga karena tidak ada yang membeli. Nah, sehingga kita menghadapi situasi di mana antara demand dan supply itu terpengaruh. Jadi permasalahan krisis yang kita hadapi saat ini adalah permasalahan mengenai sisi supply dan sisi demand. Nah, pada saat awal pandemi di Maret 2021 tadi Mas Rendra sudah sampaikan ya, IHSG kita terkoreksi sedemikian dalam gitu ya, walaupun sekarang sudah sangat cepat reboundnya ya. Di sisi yang lain kita juga ada blessingnya, Mas. Jadi pada saat kondisi seperti saat ini mungkin dalam sejarah Indonesia baru kali ini investor retail kita itu naiknya cukup signifikan. Dalam 5 tahun terakhir bahkan kita mengalahkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita termasuk pertumbuhan investor retail yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berinvestasi juga semakin meningkat. Kenapa? Karena tadi mau belanja juga nggak berani, nyimpan uang
akhirnya ya berinvestasi lah gitu, kecil-kecilan yaitu melalui investor retail tadi gitu. Apalagi sekarang banyak kita dengar di media sosial kan, orang mengajak ayo investasi macam-macam ya, sudah berharga saham, obligasi dan lain sebagainya. Oke, terus yang berikutnya adalah ketika kita bicara saat ini, Mas. Nah, di saat ini adalah kalau kita lihat yang menjadi problematika saat ini adalah bagaimana menumbuhkan permintaan masyarakat terhadap produksi barang dan jasa sebagai lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sekarang pertumbuhan ekonomi di akhir tahun yang lalu kita masih terkoreksi cukup dalam, ya kan? Tapi sudah setiap triwulan sudah membaik, Mas. Ya kan, kalau kita perhatikan data tiap quarter itu kita sudah mengalami peningkatan yang mengarah ke positif. Jadi kalau Bapak Presiden kemarin mengharapkan di kuartal kedua 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita bisa positif di 7%. Ya, artinya ini menjadi suatu tantangan bersama. Nah, satu persyaratan utama bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa terakselerasi dengan baik adalah jika mobilitas orang sudah kembali pulih. Nah, mobilitas itu bisa pulih, syaratnya apa? Ya kan? Syaratnya kita nyaman bepergian. Nah, orang bisa nyaman bepergian itu apa syaratnya? Ya syaratnya harus ada game changer, namanya vaksinasi. Jadi kalau vaksinasinya dipercepat, ini menjadi momentum untuk percepatan pemulihan ekonomi. Nah, meskipun saat ini indikator-indikator ekonomi kita sudah mengarah positif, indeks konsumen membaik, indeks manufaktur membaik, kemudian pertumbuhan kredit tadi yang Pak Amar sampaikan juga sudah mengarah ke positif gitu ya. Artinya ini menunjukkan suatu indikator-indikator ekonomi kita sudah lebih baik. Tetapi kalau kita bicara mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, maka kita bicaranya adalah momentum bagaimana vaksinasi itu menjadi game changer untuk membuat mobilitas kita nanti yang menjadi syarat untuk ekonomi bisa tumbuh lebih cepat itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan lebih cepat, dan masyarakat juga semakin aware terhadap pentingnya vaksinasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Mas. Iya. Jadi saya rasa demikian, Mas. Mungkin kalau kita lihat dari awal pandemi dan saat ini indikator semua perekonomian kita ya yang ditunjukkan dari peningkatan lah ya. Yang ditunjukkan dari adanya indeks konsumsi, keyakinan konsumsi, indeks manufaktur, kredit ya. Kemudian juga kita juga bisa melihat inflasi yang muncul ya. Itu juga menunjukkan bahwa kelihatan ekonomi ya di Indonesia, apalagi di Kota Malang itu juga sudah mulai kelihatan lebih baik. Membaik semua ya. Luar biasa. Berarti saat ini di masa ini dibandingkan di awal-awal pandemi kemarin, kelihatan perekonomian kita sudah mulai perlahan-lahan berangsur-angsur pulih kembali, Pak ya. Berikut tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto dari OJK, mungkin dari Mas Rizal dari sektor sekuritas bisa memberikan tambahan, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan dulu. Mungkin banyak yang belum tahu sekuritas itu apa, karena dikira security. Banyak hal yang seperti itu, ya. Sekuriti keamanan ini, Mas ya? Iya, benar. Jadi banyak yang mengira sekuritas itu sama dengan security, karena kata-katanya hampir sama, padahal itu berbeda. Jadi sekuritas itu merupakan perusahaan pialang saham, perantara investor dalam bertransaksi di saham. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sudah terbuka, biasanya di nama belakang perusahaan itu ada TPK-nya. Nah, itu perusahaan tersebut bisa masyarakat jual belikan. Nah, tapi masyarakat tidak bisa langsung membeli ke perusahaan tersebut, harus melalui perusahaan sekuritas. Nah, salah satunya Mira Aset Sekuritas. Mira Aset Sekuritas untuk di Malang kita ada di Legend S. Parman, Kavling A3 nomor 56. Jadi barangkali nanti ada teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar modal melalui perusahaan Mira Aset Sekuritas bisa langsung datang ke kantor kita. Nah, jadi pada saat sebelum pandemi
bahkan waktu pandemi corona masih di Wuhan itu indeks kita sudah terkoreksi. Indeks kita sudah terkoreksi dalam. Karena di situ investor asing pada keluar. Dia mengamankan asetnya dulu karena dia rasa waktu itu nanti takutnya ekonomi akan lebih buruk, sehingga dia menarik asetnya dulu, dipindah ke instrumen emas waktu itu, sehingga di situ emas sempat naik, betul ya waktu itu. Nah, emas sempat naik karena ada peralihan dari saham ke emas. Itu waktu sebelum pandemi, waktu masih di Wuhan, Cina. Waktu pandemi masuk ke Indonesia masih sama, masih turun terus. Nah, tapi di sisi lain investor retail itu mulai banyak yang berinvestasi di pasar modal, sehingga pertumbuhan opening account di sekuritas, salah satunya di Mire, itu di tahun 2020 mencapai 180.000 account. Nah, itu naik 97% dibandingkan 2019. Kenapa seperti itu? Karena mungkin banyak orang yang work from home, dia banyak di rumah. Terus mungkin kalau pengusaha di PSBB ya, jadi nggak bisa berjualan, harus tutup dulu mungkin. Nah, solusinya mereka ke pasar modal waktu itu, sehingga di situ pertumbuhan opening account sangat meningkat drastis. Nah, di situ juga volume transaksinya meningkat drastis juga, sampai pernah mencapai 20 triliun per hari. 20 triliun per hari, luar biasa. Betul, ya. Jadi, tapi untuk sekarang sudah mulai membaik. IHSG sudah mulai rebound. Terus saham-saham blue chip juga sudah mulai rebound lagi, Mas. Jadi masa pandemi untuk bidang sekuritas malah menjadi berkah buat saya. Jadi berkah ya. Iya. Jadi meskipun sempat mengalami pukulan di awal-awal pandemi, namun seiring berjalannya waktu dengan adanya new normal ini, kemudian hal itu justru menjadi berkah yang luar biasa ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi memang seperti disampaikan juga tadi oleh Bapak Guru, Pak Rizal maupun Pak Sugiyarta, bahwa meskipun terjadi pandemi yang cukup luar biasa dan sempat memukul sektor keuangan di awal-awal, namun saat ini sudah mengalami berangsur-angsur menjadi lebih baik lagi ya. Betul. Nah, kemudian bagaimana kalau dari pandangan Pak Sugiyarta dari OJK, prospek ekonomi ke depan ini ditilik dari kinerja sektor jasa keuangan? Ya, terima kasih Mas Rendra. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ke depan perekonomian kita, tapi dilihat dari sisi aktivitas sektor jasa keuangan. Jadi sektor jasa keuangan Indonesia ini memang didominasi 80%-nya adalah perbankan. Jadi 20%-nya terbagi antara industri keuangan non-bank dan juga di capital market, di pasar modal. Nah, jadi kalau kita merefer di perbankan, bahwa perbankan ini kalau kita bicara secara teorinya, mereka adalah follow the trade. Jadi di mana di sana ada market, perbankan pasti akan masuk. Jadi perbankan tidak create the market, perbankan itu follow the trade. Maksud saya tidak create the trade, tapi follow the trade. Nah, jadi dengan kondisi itu tentu perkembangan perbankan itu sangat dipengaruhi oleh supply and demand dari aktivitas ekonomi yang ada. Nah, jadi kalau seperti saat ini dari sisi konsumsi, misalkan dari sisi konsumsi, kita ketahui bersama indeks kepercayaan konsumsi masyarakat itu setiap dari periode ke periode mengalami peningkatan. Di sana menunjukkan bahwa masyarakat semakin confident untuk melakukan konsumsi barang, membelanjakan uangnya. Nah, itu diharapkan kalau ada belanja, tentu yang memproduksi barang tentu akan bisa terus berproduksi karena ada yang membeli, gitu. Nah,
Kalau yang memproduksi barang ini membutuhkan modal, itu larinya pasti juga ke perbankan. Di samping juga ada instrumen yang lain. Sehingga itu akan mempengaruhi dari sisi sektor jasa keuangan. Nah, pertanyaannya dalam ke depan ini seperti apa permintaan kredit. Jadi saat ini memang kami di OJK mengambil suatu kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia bersama dengan OJK. Bagaimana OJK juga membuat satu kebijakan yang mendorong agar permintaan kredit di perbankan itu meningkat. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika demand masyarakat kembali pulih seperti normal lagi. Atau yang kedua adalah bagaimana spending pemerintah yang dikeluarkan melalui stimulus-stimulus fiskal itu bisa juga efektif untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, kembali lagi ke sisi pertumbuhan kredit tadi, kami di OJK ketika awal pandemi membuat suatu kebijakan melonggarkan, jadi memberikan relaksasi. Relaksasi tidak hanya kepada industri keuangan, sebagai pelaku di industri keuangan, di sektor jasa keuangan, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi saat pandemi mungkin kawan-kawan juga sudah mendengar yang namanya restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Itu adalah untuk memberikan kelonggaran awal. Tapi seberapa lama ini diperlukan? Ini tergantung dari kondisi ekonomi kita. Seberapa cepat ekonomi kita bisa kembali pulih. Nah, tapi kami optimis, Mas Rendra, bahwa dengan melihat data per periode ya, bulan ke bulan, pertumbuhan kredit berlangsung dengan positif, sehingga di akhir tahun kami masih bisa menargetkan pertumbuhan kredit itu paling tidak di kisaran 7,5%. Ya. Artinya ini bukan sesuatu yang mustahil kita capai, karena kalau melihat tren perkembangan, kemudian sekarang percepatan vaksinasi itu dilakukan sedemikian gencar oleh pemerintah, ya, ini akan memberikan keyakinan dan confident ya buat masyarakat untuk beraktivitas secara ekonomi. Nah, kemudian dari sisi capital market tentu kondisinya tidak hanya dari sisi dalam domestik saja. Faktor eksternal luar negeri juga menjadi concern kami di dalam membuat suatu kebijakan untuk memberikan mengeluarkan suatu kebijakan untuk menjaga stabilitas di sektor keuangan, khususnya di pasar modal tadi. Karena bagaimanapun tadi yang seperti disampaikan bahwa ketika kita bicara investor itu bisa datang dan pergi. Ya, tentu kita mengambil suatu kebijakan stimulus supaya bagaimana memaintain investor yang sudah masuk di negara kita nyaman dan tidak menarik dananya kembali keluar. Karena kalau ditarik keluar tentu ini akan mempengaruhi sendi-sendi perekonomian kita juga nantinya, Mas. Jadi dengan adanya peningkatan data-data ini menunjukkan perkembangan yang bagus dari periode ke periode berikutnya. Artinya kalau dari OJK sangat yakin Pak ya, bahwa nanti prospek perekonomian ke depan ini akan mampu untuk tumbuh dengan signifikan. Betul. Dan salah satu komponennya 80% ada di perbankan. Nah, di sini mungkin dari Pak Huru bisa menambahkan bagaimana dari perbankan menyikapi hal itu. Apakah prospek ekonomi ke depan ditilik dari sektor jasa keuangan itu seperti apa mungkin? Terima kasih Mas Rendra. Sebenarnya sama kurang lebih ya yang disampaikan Pak Sugiarto. Cuma mungkin sudut pandang lain yang ingin saya sampaikan saat ini memang COVID ini benar-benar memaksa pelaku usaha khususnya di perbankan untuk bersaing di digital platform. Kita tahu bahwa sekarang ini ada merger antara Tokopedia dan Gojek yang di sana mereka juga melakukan penetrasi, ada transaksi, ada finansial, ada pay letter, yang tentu saja itu adalah bagian dari irisan persaingan di platform digital ya, di transaction khususnya ya, dan pembiayaan. Nah, kami di BRI menyikapi hal itu, ada percepatan yang mendorong kita punya semangat yang sama untuk memberikan layanan digital. Kita punya kredit ceria ya Pak. Ceria itu adalah digital lending yang
kelola berdasarkan scoring, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke bank, tinggal aplikasi di gadget. Sepanjang dia sudah nasabah BRI, bisa mengajukan aplikasi kredit melalui Dariah. Kemudian kita juga mulai menggandeng platform-platform atau membentuk platform baru di ekosistem untuk memudahkan nasabah kita tidak lagi perlu datang ke bank. Kita punya pasar ID itu kita kelola, piloting, kebetulan alhamdulillah di Malang, Mas, di pasar Dinoyo itu kita bikin platform di mana antara pedagang dan pembeli itu bisa bertransaksi melalui gadget. Dia pesan masuk dalam aplikasi pasar ID, dia bisa pesan sembako, nanti bisa diantar oleh pedagang-pedagang di pasar Dinoyo. Ini yang baru kita praktekkan dan sudah di copy paste di beberapa pasar lainnya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun dalam kondisi COVID. Kemudian juga ada piloting juga, alhamdulillah dilakukan di Blitar. Kita membangun namanya blockchain yang menghubungkan antara peternak telur dengan pedagang. Kita juga bikin platform namanya Indok. Nanti bisa coba masuk. Nama ininya pasar mikro, tapi brand yang kita jual Indok, elektronik telur gitu ya, mesin transaksi di telur. Ini juga alhamdulillah dari hasil uji coba itu animo pedagang dan peternak itu sangat responsif, sehingga ini nanti juga akan bisa kita copy paste ke bentuk-bentuk platform lain. Misalnya nanti ada e-beras, nanti ada e-bawang, ada ikan gitu ya, yang notabene itu akan menjadi ekosistem yang sangat membantu orang tidak perlu beraktivitas datang gitu ya secara fisik, cukup berdasarkan cukup di rumah pegang handphone, dan itu satu keniscayaan yang ini pasti suatu saat akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu yang dilakukan oleh BRI, dan ini adalah menyikapi ke depan si bisnis itu sepertinya akan mengarah ke digital platform. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya justru mempercepat berlangsungnya revolusi industri 4.0 ini Pak ya. Jadi digitalisasi di berbagai macam sektor tadi, mulai dari Indok bahkan e-market mungkin ya. Baik, ini sangat berkesinambungan sekali, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, dan tentu banyak sekali yang akan kita ulik lebih dalam. Nanti kita juga dari Pak Rizal dari sisi sekuritas. Namun sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kita akhiri dulu segmen pertama, kita bertemu saat lagi. Terima kasih.